Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti apa ya, keberpihakan kita kepada kaum pekerja di luar negeri itu sebenarnya sama. Debat pamungkas Pilpres 2024 kemarin terasa adem ayem dan anti klimaks. Namun demikian, bahasa tubuh dan gimik ketiga capres tetap menarik untuk dicermati. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang dalam debat-debat sebelumnya terlihat ofensif, semalam justru mendadak tampil kalem dan tak menyerang capres nomor urut 2 lagi. Hanya Ganjar yang sedikit-sedikit berani menyerang Prabowo meski dengan cara yang lebih halus. Prabowo pun tampil dengan lebih rileks pada debat pamungkas kali ini. Dia tak segan untuk menyepakati pandangan dua rivalnya, baik Ganjar maupun Anies, kalau memang pendapat mereka dianggapnya baik. Lantas, bagaimanakah kita bisa membaca dinamika debat pamungkas kali ini? Waduh, apa yang sebetulnya terjadi dalam debat terakhir, debat pamungkas, debat kelima antara calon presiden? Apa yang terjadi Mbak Monika? Mungkin langsung saja ya kita. Kayaknya nggak terlalu banyak menyerang, apa takut sentimen negatif atau seperti apa nih? Oke, senyap ya, sunyi senyap. Nah oke, jadi kalau kita mau membaca ini masing-masing, kita baca dulu kira-kira pesan apa yang mau disampaikan di debat terakhir ini gitu ya. Oke, yang pertama adalah hipotesis yang pertama, ini adalah momen di mana mereka sedang menyuarakan bagaimana kalau satu putaran, bagaimana kalau dua putaran, begitu ya. Jadi kalau satu putaran maka message-nya adalah jangan lupakan kami ya, gitu. Kan ini kalau kita melihat pada survei elektabilitas 02 yang masih lebih unggul, begitu ya. Jadi artinya kalau ini menjadi semakin lebih unggul, maka 1 dan 3 akan mengatakan di satu putaran jangan lupakan kami. Karena dari statement-statement mereka muncul seperti itu. Tetapi kalau dari dua putaran, ini maka relasi ada chemistry antara 1 dan 3 yang sengaja dibangun bahwa mereka akan berkolaborasi. Nah, jadi boleh nggak kalau kita katakan bahwa ini adalah mitigasi resiko ya terhadap si tanggal 14 Februari ini. Jadi semua resiko ini mereka berusaha untuk meminimize kondisinya gitu ya. Jadi kalau kita katakan tadi kalau yang pertama gitu ya, ini adalah bahwa serangan-serangan yang disampaikan ya, terutama gini kayak Pak Prabowo terhadap ide, jadi mereka mencerminkan ciri dari seorang pemimpin yang mau mendengarkan siapapun begitu ya. Jadi 2 juga mendengarkan 1 dan 3, kemudian 1 juga mengamplify apa yang disampaikan oleh rekan debatnya, begitu juga dengan di 03 gitu ya. Jadi ini mereka sudah berbicara dalam tataran yang mereka sudah tahu resiko apa dan pemilu damai gitu. Tetapi damai apakah buat pemilihnya ataukah damai untuk yang maju kontestasi nah sampai sulit. Oke, gitu. tapi kalau kita lihat mungkin prediksi-prediksi sebelumnya di debat terakhir ini kan orang prediksi semua akan jor-joran begitu, mengeluarkan segala cara di debat terakhir untuk bisa memenangkan hati masyarakat. Prediksinya salah ya Mbak ya kalau dilihat. Termasuk prediksi saya dan juga beberapa rekan para narasumber, para pakar dan sebagainya. Kami sempat melihat bahwa yang akan terjadi di debat terakhir ini adalah yang pol-polan begitu, tapi ternyata tidak begitu. Tapi artinya mereka tidak mau sentimen negatif yang tercipta pada debat kemarin-kemarin terulang. Apa mungkin itu yang ingin ditekankan oleh para paslon sehingga tidak mau menciptakan sentimen negatif di akhir-akhir 9 hari lagi menjelang pemilihan? Betul, jadi mereka sangat berhati-hati, tidak ingin bahwa ketika serangan itu akhirnya menurunkan elektabilitas mereka, begitu ya. Oke, mungkin kita mau baca soal ekspresi ya dari masing-masing capres 1, 2 dan juga 3. Apa kemudian yang bisa dibaca oleh Mbak Monika nih selama dari awal sampai dengan akhir ekspresi ketiganya? Kalau dibandingkan dengan debat capres ketiga ini,
Apa yang berbeda dari Ya, kalau ekspresinya? kita mengamati dari makro gesturnya, maka ketiganya ini tidak menampakkan ada gimmick-gimmick yang kemudian menjadi viral di masyarakat. Tetapi bagaimana dengan ekspresi wajah mereka? Apakah mereka ini membawa beban seperti itu? Nah, jadi kalau 01 yang diusung adalah mengenai perubahan, tetapi ekspresi-ekspresi ini tidak menyatakan ketidaksetujuan dengan terutama dari 02 gitu. Kalau kita bahas mengenai Pak Anies begitu, semuanya berjalan seperti biasa dan kemudian menyatakan oke, saya setuju dalam hal ini. Nah, Jadi itu dia. seperti bukan debat ya, tetapi merupakan suatu diskusi gitu, suatu rapat begitu ya. Ada Pak Prabowo yang saya hormati juga itu keluar. Nah, begitu. Jadi ini berbeda sekali karena di penampilan sebelumnya adalah ketika visi misi udah menyerang, sekarang ini tidak ada serangan begitu ya. Tapi ekspresi wajahnya apakah selaras juga? Apakah mereka menanggung beban itu begitu ya? Mereka cukup bisa mengakomodir kondisi apa ya, tadi kalau saya katakan sebagai mitigasi resiko itu tadi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di 02 ya, ini sentimen masyarakat akan semakin menampakkan empati kepada 02 karena yaitu tadi di akhir juga mengatakan permohonan maaf ya. Permohonan maaf ini apakah genuine gitu ya disampaikan atau merupakan sesuatu yang di engineering begitu. Dalam kesempatan yang banyak ini ya justru malah ini yang mengemuka di awal. Jadi kita juga tidak melihat bahwa permohonan maaf ini adalah sesuatu yang hanya gimmick saja begitu ya, tetapi mengisi waktu jeda ini adalah paling baik untuk mengakomodir semuanya begitu. Nah, kemudian juga tapi ini kemungkinan juga karena kelelahan. Karena kalau kita dengar isunya adalah Pak Prabowo sakit gitu ya beberapa hari menjelang debat dan kemudian in frame juga ada Dr. Terawan begitu ya. Nah, ini kemungkinan juga karena kondisi fisik yang sedang lelah seperti itu. Nah, atau ya tadi yang kedua adalah ini adalah momen untuk menambah empati dari masyarakat begitu dengan regulasi emosinya semakin baik begitu ya. Nah, kalau di 03 justru malah harusnya DNA-nya 01 ini justru malah ada di 03 karena 03 tetap menyerang begitu ya dengan mengatakan mengenai Pak Mahfud dan sebagainya, terus kemudian juga bansos. Jadi caranya untuk menyerang adalah berkolaborasi dengan 01 begitu. Bahkan sampai di closing statement pun mengatakan mengenai HAM dan sebagainya. Betul, Ada ya. yang menarik dari Pak Anies Baswedan ketika membuka akan berbicara, dia menggunakan ya. Ada gerakan bahasa isyarat begitu. yang mengatakan bahwa waktunya perubahan. Ini menarik sekali karena ketika dia baru mulai berbicara Assalamualaikum, waktu baru dimulai. Oke. Gestur seperti itu artinya dipertimbangkan oleh tim paslon nomor urut 1 ini seperti apa? Jadi hal-hal seperti ini ya, ini kalau kita mengatakan ini gimmick atau kita mengatakan ini suatu emblem gitu ya, karena ini mengangkat issues yang sedang akan dibicarakan mengenai disabilitas begitu kan ya, dan kemudian juga dari 03 juga mempersiapkan tapi di akhir ketika salam metal dan sebagainya begitu. Tetapi ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena hanya merupakan bahasa isyarat dan tidak didukung juga dengan intonasi suara atau ekspresi yang ditunjukkan. Jadi ini adalah merupakan sesuatu salam pembuka atau bagaimana membuilding rapport terhadap isu yang akan disampaikan di dalam debat terakhir ini. Oke. Menarik juga ingin kita soroti soal ekspresi. Kalau kita melihatnya nih, saya sebagai masyarakat melihatnya ada ekspresi yang ditahan begitu, yang dicoba ditampilkan oleh paslon nomor 1 dan juga paslon nomor 2. Contoh kalau pada saat 02 mempertanyakan 03 soal stunting begitu, jawaban 03 kan justru menyerang begitu. Ini sebetulnya emang Prabowo menunjukkan ekspresi yang menahan atau sebetulnya ada makna lain yang bisa dilihat? Ya, jadi kalau apakah 03 menahan sesuatu begitu ya? 02 yang menahan sesuatu ketika ditanyakan berbicara mengenai stunting seperti itu kan ya. Nah, 02 ini tadi memang ada sesuatu yang ditahan, tetapi apakah ditahannya adalah karena tidak ingin meledak karena merupakan satu regulasi emosi atau merupakan kelelahan fisik ini tadi gitu ya, karena nyatanya dua hal ini saling terkait begitu. Oke, tapi kalau kita lihat misalnya Ganjar Pranowo hingga closing statement tetap mengutarakan sesuatu yang tendensius begitu ya ke paslon nomor 2 kalau misalnya mungkin bisa menilai ya, ini asumsi saja begitu ya, tendensius. Nah,
Dan kalau kita lihat probabilitas kemudian elektabilitas dia pada saat TV-TV mengadakan mungkin pemilihan begitu ya, 1, 2, dan 3, kalau kita lihat di beberapa stasiun TV ini Ganjar paling rendah. Apakah memang sentimen negatif yang tercipta kemudian penyerangan seperti itu memang tidak disukai oleh masyarakat? Ya, jadi kalau kita lihat di 03 ini paling rendah. Nah, kenapa di 02 ini paling tinggi? Sebetulnya kan masyarakat akar rumput kita yang dibutuhkan itu adalah makan, uang tunai begitu. Dan kemudian ketika berbicara mengenai kebudayaan, dana abadi. Ini jelas-jelas yang langsung berdampak pada masyarakat gitu. Artinya ini menjadi kenapa elektabilitasnya juga jadi naik begitu kan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di 01 gitu ya. 01 ini sekarang mulai beranjak naik. Nah, kemudian kalau dari 03 ini justru karena penyerangan. Seharusnya kan mereka adalah kalau yang satu perubahan, yang kedua adalah melanjutkan, yang ketiga adalah yang baik masih diteruskan seperti itu, tetapi tidak meneruskan, tetapi menyerang ke 02 begitu. Jadi inilah yang bingung. Yang ini yang membuat masyarakat juga akhirnya juga jadi underdog gitu ke 03. Padahal kalau kita lihat lagi gimmick-gimmick yang digunakan dan sebagainya, seluruh modalitas itu udah digunakan. Menggunakan jaket varsity kalau lihat. Betul. Gitu. Dan ini mudah sekali kan, ada KTP Sakti dan lain-lain. Jadi semua programnya itu dengan mudah untuk kita lihat. Dan sebetulnya dari 03 ini kalau kita mudah untuk membaca bahwa ada KTP Sakti, ada internet gratis begitu ya. Di 02 udah jelas makan gratis begitu ya. Nah, kemudian kalau di 01 ini yang justru malah tidak jelas. Tapi kenapa elektabilitasnya juga lebih tinggi daripada 03 begitu kan ya. Tapi kalau lihat baju dari 03 yang memang tadi sudah disinggung jelas KTP Sakti segala macam. Jaketnya bisa dikatakan modern ya. Apakah memang itu masuk kepada selera-selera anak muda, tipenya seperti itu bisa mampu meraup anak-anak muda yang akan tertarik dengan kostum yang digunakan oleh 03? Ya, jadi mereka konsisten dari awal sampai dengan akhir selalu ada sesuatu kebaruan yang ingin ditampilkan secara visual effect gitu ya. Jadi ini memang mudah gitu untuk merecall lagi apa sih yang ingin disampaikan oleh 03 ini gitu. Terus kemudian kalau kita lihat para paslon ini kan bukan tidak berani ya, tapi bertahan untuk tidak menyerang satu sama lain. Dengan kondisi yang seperti itu, kemudian saling bersalaman, apa yang mencoba mereka ciptakan, mereka perlihatkan kepada masyarakat di debat terakhir kemarin? Ya, jadi mereka mempertahankan agar elektabilitas atau sentimen negatif ini tidak menyerang ke masing-masing paslon. Jadi mereka mencoba untuk bertahan seperti itu. Nah, walaupun sebetulnya masyarakat ini, tujuan dari debat ini kan adalah untuk mempengaruhi swing voters, orang-orang yang dengan level edukasi, memiliki edukasi begitu ya. Tetapi akhirnya masyarakat juga jadi bingung karena tidak menampakkan apapun di debat semalam ini. Maka kalau kita mengatakan kalau hari ini adalah hari pencoblosan, masyarakat yang bingung ini masih tetap stay seperti itu. Nah, yang kita lihat lagi apa langkah-langkah apa yang akan dilakukan mereka sampai dengan kampanye terakhir. Nah, ini menjadi matter sekali begitu ya. Oke. Sama seperti mungkin pada saat terakhir di debat ketiga kan kalau kita lihat sempat ada yang tidak bersalaman begitu sampai menimbulkan kesan saling marahan satu sama lain. Diakhiri dengan kemarin bersalaman dan juga bercipika-cipiki satu sama lain. Apakah ini bisa dikatakan bahwa menutup debat terakhir dengan cara damai begitu seperti yang diinginkan? Nah, ini mungkin bisa dilihat. Nah, ini saling salaman satu sama lain, kemudian cipika-cipiki antara paslon nomor 1 dan juga 03 hangat sekali terlihatnya. Jadi yang kita dapatkan di sini adalah damai bagi para capres dan cawapres gitu ya. Jadi ada suatu persetujuan bagi mereka untuk siapapun yang terpilih nanti. Apalagi kalau kita lihat dengan elektabilitas 02 yang masih tinggi dan di belakangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ini selalu merangkul semuanya gitu ya. Jadi inilah yang diharapkan dari rekan 1 dan 03 gitu. Sehubungan dengan apa yang tercipta di debat terakhir ini. Kalau untuk kostum Mbak Monik, ini kalau kita lihat ya dari mikroekspresi dan juga gestur, yang terbaik, ini kan boleh ya kita beropini begitu. Yang terbaik dari ketiganya ini yang mungkin
bisa dilihat oleh masyarakat dan bisa mengambil hati masyarakat dari kostum sendiri, yang mana yang lebih tepat? Oke, kalau manusia ini kan cenderung manusia visual ya. Yang ditampilkan oleh 03 ini adalah hal yang mudah diterima oleh bawah sadar manusia. Nah, perlu diketahui bahwa bawah sadar manusia itu sifatnya seperti anak kecil. Jadi apa? Sesuatu yang menarik gitu. Tidak perlu untuk diproses lagi cara berpikirnya menjadi logik dan sebagainya gitu ya. Jadi ketertarikan masyarakat untuk mengamati ini di 03 jelas begitu ya. Kemudian di 02 dan di 01 saya tidak melihat ada sesuatu yang signifikan gitu. Tetapi adalah bahwa gerakan kinestetik dari Pak Prabowo sebelumnya atau juga gimmick-gimmick gitu ya, artificial intelligence dan sebagainya ya, ini justru yang dimainkan di situ, tidak di atas panggung ini. Oke. Adem ayem, anti klimaks debat kelima kemarin. Terima kasih banyak Mbak Monica atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Sama-sama kita tunggu ya tahapan dari pemilu berikutnya. Nanti tanggal Masih ada 14 kampanye ya. akbar, kemudian ada Minggu Tenang sampai dengan pemilihan umum di tanggal 14 Februari. Nanti kita harus ajak masyarakat juga untuk memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi presiden. Terima kasih Mbak Monik, selamat Terima siang. kasih, selamat siang.